Bab 154 Keberangkatan. Lin Hai melihat mereka berdua saling menatap dengan penuh cinta. Dia benar-benar tidak tahan untuk melihatnya lagi. Dia berkata, karena kalian tidak ingin berpisah, maka pergilah bersama. Perjalanan ini sangat aman. Para pemburu yang kukirim kepadamu itu semuanya sangat kuat. Bahkan jika mereka menghadapi ratusan bandit, mereka akan mengalahkannya dengan mudah. Lin Hai tidak menyombongkan dirinya, karena setiap pemburu dilengkapi dengan setidaknya 2 busur otomatis. Bandit akan menjadi sasaran empuk mereka. Bandit-bandit itu sudah akan mati tertembak sebelum mereka bisa mendekat. Ditambah lagi mereka telah menerima pelatihan khusus di desa. Kemampuan para pemburu ini tidak jauh berbeda dengan pasukan biasa. Terima kasih, Tuan Lin. Kami sudah berutang banyak kepada Anda dan kami tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas kebaikan Anda. Xianer merasa sangat tersentuh. Aku sangat senang kalian bisa bersama. Sebaiknya cari beberapa orang yang dapat diandalkan untuk membantu mengelola kebun teh itu. Setelah panen pertama, kembalilah secepat mungkin. Jika kita menunggu terlalu lama, begitu memasuki musim dingin, akan ada salju tebal, dan karavan kita tidak akan bisa ke sana. Lin Hai menjelaskan kepada Yu Huasi dengan nada serius. Yu Huasi tahu bahwa situasinya sangat mendesak. Dia mengangguk dengan cepat, aku mengerti. Aku pasti akan kembali dalam waktu sebulan. Jika kamu bisa menemukan orang yang dapat diandalkan untuk mengatur semuanya, kamu bisa tinggal di ibu kota lagi di masa mendatang dan tidak perlu melakukan pekerjaan itu sendiri lagi. Di zaman dahulu, banyak orang yang sangat mementingkan kredibilitas, terutama ketika dia seorang pengelola toko. Dia harus benar-benar mengikuti instruksi atasannya. Jika dia melakukan buruk, dan tertangkap dan dihukum oleh pemerintah, maka tidak akan ada orang lain yang akan mempekerjakan dia lagi. Reputasi lebih penting daripada nyawa seseorang. Tentu saja, ada beberapa orang yang akan melakukan apa saja demi uang. Oleh karena itu, ketika mencari pegawai dan manajer, biasanya orang akan meminta orang setempat yang terkenal untuk membantu merekomendasikan. Mereka adalah orang yang terkenal dan secara otomatis akan sangat mementingkan kredibilitasnya sendiri. Dan mereka juga lebih mengenal karakter orang lokal. Selain itu, mereka akan merekomendasikan orang yang mereka tahu latar belakang mereka. Hal ini bisa memberikan nilai tambahan. Pada zaman dahulu, reputasi sangatlah penting. Orang-orang yang bisa menjadi pengelola toko pada umumnya tidak akan memiliki karakter yang buruk. Tentu saja, ketika dihadapkan dengan keuntungan besar, tetap akan ada orang yang berani berbuat nekat karena sekarang begitu melihat uang yang banyak. Hal ini akan tergantung pada manajemen bos. Lin Hai tidak terlalu khawatir dengan hal semacam ini. Dia memiliki banyak kartu di tangannya, jadi dia tidak takut orang lain akan mencuri teknik pengolahan tehnya. Terlebih lagi, tujuan utamanya adalah untuk menjual teh ke negara musuh, yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya. Orang biasa tidak akan bisa melakukan bisnis seperti ini. Setelah penjelasan secara terperinci, Lin Hai tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia menyuruh para pemburu dan orang dari agen pengawalan untuk segera berangkat. Lin Hai pulang dan mengobrol dengan Qiaoer di rumahnya. Akhir ini, dia sudah sangat sibuk, sehingga dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Qiaoer. Qiaoer membuat teh dan berkata dengan kesal, aku sudah mendengar desas-desus di luar, dan aku tidak tahu apakah aku harus memberitahu kamu. Kita adalah sepasang suami istri, tidak ada yang tidak dapat kita bicarakan. Silakan dan beritahu aku akan menjelaskannya kepada kamu. Kalau begitu jangan marah jika aku mengatakannya. Untuk apa aku marah? Lin Hai terlihat penuh dengan keraguan. Begini, banyak orang bilang kamu pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang dengan pelacur. Saat Qiaoer berbicara, dia mengerutkan bibirnya dan air mata mulai mengalir di pipinya. Lin Hai tercengang saat mendengar hal ini. Bajingan mana yang berani menjebaknya? Dia sudah sangat berhati-hati saat pergi ke rumah bordil dan hampir tidak bertemu siapapun. Jika hal ini tersebar, pasti ada yang menyebarkannya dengan sengaja. Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Memang benar aku pergi ke rumah bordil. Tapi aku tidak pergi untuk bersenang-senang dengan pelacur itu. Aku pergi untuk melakukan bisnis. Ketika Qiaoer mendengar pengakuan dari Lin Hai, dia menangis lebih sedih lagi. Apa urusanmu di tempat seperti itu? Lin Hai tidak punya pilihan selain memeluknya. Qiaoer berusaha melepaskan diri, kemudian menyerah. Lin Hai berkata, jika kamu tidak tahu, tanyakan saja padaku dan aku pasti akan menjelaskannya kepadamu. Lin Hai menjelaskan kisah tentang Yu Huasi dan Nona Xiancer. Saat itulah Qiaoer langsung menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Lin Hai. Namun, dia masih sedikit khawatir. Dia bertanya dengan penuh keraguan,
apakah semua yang kamu katakan itu benar? Aku telah membuat dia berselisih dengan keluarganya. Dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Jika keluarga Yu tahu tentang hal ini, mereka pasti akan membenciku sampai mati. Jika kamu masih tidak percaya, Putri Chenxi dan Nona Lin juga pergi bersamaku dengan menyamar sebagai seorang pria. Jika kamu tidak percaya, aku akan memanggil mereka dan kamu dapat bertanya langsung kepada mereka. Aku tahu aku telah salah paham, tetapi bisakah aku mempercayaimu? Putri Chenxi dan Nona Lin sama wanita, bagaimana kamu bisa membawa mereka bersamamu? Lin Hai terdiam, awalnya aku tidak ingin melakukan itu, tetapi Putri Chenxi bersikeras untuk pergi bersamaku ke rumah bordil untuk melihat suasana di sana. Nona Lin adalah sahabatnya, jadi dia pergi bersama juga. Begitu, ternyata kamulah yang menyebabkan insiden sebesar itu. Kamu membujuk seseorang untuk meninggalkan keluarganya, bukankah itu hal yang sangat tidak baik? Pada zaman dahulu, konsep keluarga sangat penting, dan kepentingan keluarga selalu berada di atas segalanya. Lin Hai benar-benar telah menghasut putra tertua sebuah keluarga besar untuk meninggalkan keluarganya. Ini adalah sebuah masalah besar. Aku tidak punya pilihan, jika kakak Yu tidak bisa menikahi Nona Xianer, maka dia akan menjadi seorang pria yang tidak berguna. Lagi pula, menurutku dia punya banyak bakat, jika dia bisa mengelola bisnis teh. Cepat atau lambat dia akan menghasilkan banyak uang. Ketika kakak Yu menjadi sukses, keluarga Yu mungkin akan mengambil inisiatif untuk mengajaknya kembali. Kemudian dia bisa membawa Xianer pulang dengan sah. Begitu, suamiku benar-benar cerdik. Aku tidak akan pernah meragukan kamu lagi. Setelah menjelaskannya dengan detail, Qiaoer merasa sedikit malu. Tidak apa-apa, kita adalah suami istri. Kamu cemburu karena kamu mencintai aku. Aku sama sekali tidak marah. Kata Lin Hai sambil tersenyum. 000 kantor surat kabar sudah mencetak surat kabar edisi terbaru, dan sedang menunggu sidang istana keesokan paginya. Sudah banyak orang yang menggelar penjualan surat kabar itu. Tahap pertama sukses besar, dan sekarang, setiap pejabat yang hadir di sidang istana membeli satu eksemplar, khususnya, kisah Yu Huasi yang meninggalkan rumah menempati halaman depan surat kabar. Lin Hai melihat Yu Qian, kepala keluarga Yu, memiliki ekspresi yang sangat muram dan tidak berbicara dengan orang lain. Chen Deyong juga sama, dia menatap Lin Hai dengan penuh kebencian. Lin Hai sangat malas untuk meladeni mereka dan mencari pilarnya untuk tidur siang. Para pejabat itu tidak berani bertanya kepada Yu Qian dan semuanya berbisik satu sama lain. Hei, Yu Huasi ini adalah orang yang sangat berbakat. Lihat puisi yang ditulisnya. Bagus sekali. Ya, keluarga Yu benar sudah kehilangan pilarnya. Memang benar anak ini berbakat, tetapi dia jatuh cinta kepada seorang wanita penghibur di rumah bordil. Itulah sebabnya dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Coba pikirkan, bagaimana mungkin putra sulung dari keluarga kaya bisa membawa seorang gadis dari rumah bordil memasuki rumahnya. Oh, hal ini sungguh disayangkan. Bab 155. Menangani krisis. Yu Qian juga mendengar pembicaraan semua orang. Dia sudah lama mengetahui hal ini sejak lama dan selalu menentangnya dengan keras. Dia pikir Yu Huasi akan melupakannya setelah beberapa saat. Tidak disangka, dia malah berani melakukan hal yang konyol seperti itu, mengancam akan bunuh diri, dan hubungan keluarganya langsung hancur. Yu Qian sangat marah, tetapi dia tidak tega melihat putranya mati di depannya. Tidak ada pilihan selain mengusirnya dari rumah dan membiarkannya menderita di luar hingga dia pulang dengan sendirinya, tetapi dia tidak menyangka Yu Huasi akan segera mengejutkan seluruh ibu kota dan menjadi orang yang kaya. Ketika dia melihat putranya sukses, tidak tahu apakah dia akan senang atau marah. Beberapa saat kemudian, Ibu Suri dan Kaisar sudah tiba. Setelah upacara, sidang pagi dimulai. Begitu memasuki gedung pengadilan, Chen Deyong berkata, "Saya di sini untuk melaporkan Jing Zhaoyin, Lin Hai." Derajat Ibu Suri tampak terkejut. Bagaimana Lin Hai bisa menyinggung perasaannya lagi? Ada masalah apa? Kenapa Tuan Chen ingin melaporkan Tuan Lin? Lin Hai, sebagai prefek Jingzhou, pergi ke rumah bordil secara terang-terangan. Konon dia bahkan mengancam untuk bertemu dengan seorang wanita penghibur dengan jabatan resminya. Setelah mendengar pengaduan tersebut, reaksi pertama Lin Hai adalah merasa bahwa pemilik rumah bordil telah menipunya, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, seharusnya tidak demikian. Nyonya itu percaya bahwa keharmonisan mendatangkan kekayaan, dan tidak akan melakukan hal yang akan menyinggung perasaan orang lain. Jika dia gagal menjatuhkan Lin Hai, maka dia akan mendapat masalah setiap hari dalam berbisnis.
meskipun dia pergi ke sana sangat awal, dan hampir tidak ada pelanggan, tetapi ada beberapa mucikari di sana. Lin Hai khawatir ada seorang mucikari yang bekerja untuk Chen Deyong. Setelah Chen Deyong selesai berbicara, dia melanjutkan, Lin Hai menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat, dan dia bahkan pergi ke rumah bordil. Dia benar-benar tidak layak untuk menjadi Jing Shaoyin. Lin Hai, apakah yang dikatakan Tuan Chen benar? Gong Yanwu bertanya sambil mengerutkan keningnya. Jika ini benar, Gong Yanwu akan sangat kecewa. Pikiran Lin Hai sedang berpacu, mencoba mencari alasan yang bagus. Dia tidak bisa menceritakan kejadian Yu Huasi. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia bisa membantah Chen Deyong, tetapi hal itu akan menyinggung keluarga Yu. Lin Hai, Ibu Suri bertanya kepadamu, mengapa kamu tidak menjawabnya? Dia melakukan hal seperti ini, tentu saja dia tidak bisa berkata apa, apalagi, jika seseorang melakukan hal seperti itu, dia harus dicopot dari jabatannya dan dihukum. Seketika Lin Hai langsung menjadi sasaran serangan semua orang, seolah-olah dia telah menjadi orang yang telah melakukan kejahatan besar. Lin Hai tiba-tiba mendapat alasan yang bagus. Ia berkata, Yang Mulia, memang benar aku pergi ke rumah bordil, tetapi aku tidak pergi ke sana untuk bersenang-senang. Aku pergi ke sana untuk urusan bisnis. Hahaha, Tuan Lin, bahkan jika kamu mencari alasan, kamu harus mencari alasan yang bagus. Bagaimana bisa? Sejak kapan mengunjungi rumah bordil menjadi pekerjaan Jing Saifin? Uang untuk pergi ke rumah bordil dibayar dengan uang pemerintah? Bukan, kita perlu menyelidiki ini secara menyeluruh. Gong Yanwu tidak ingin mendengarkan omong kosong orang lain, jadi dia bertanya lagi, katakan padaku apa yang terjadi. Begini, aku telah menemukan alasan mengapa Daxia kalah dalam pertempuran terutama, adalah karena mata musuh yang mengintai di ibu kota. Dan kemungkinan yang paling besar adalah di rumah bordil, karena aku telah menyelidiki dengan saksama dan menemukan bahwa banyak pejabat yang pergi ke rumah bordil untuk mencari hiburan. Oleh karena itu, negara musuh sangat mengenal setiap gerakan kita, dan dapat mengantisipasi gerakan kita dalam setiap pertempuran besar. Inilah sebabnya sang raja bisa dikalahkan dalam pertempuran terakhir. Namun, para pejabat yang membocorkan informasi tersebut takut diselidiki. Jadi mereka semua menyalahkan raja dan memaksanya menanggung tanggung jawab sendirian. Sebenarnya, sang raja benar-benar dirugikan. Setelah mendengar kata-kata Lin Hai, semua orang langsung merasa sangat panik. Siapa di antara menteri ini yang tidak pernah ke rumah bordil? Belum lagi para menteri yang berkuasa, bahkan para petugas keamanan dan pejabat sipil yang merasa paling benar sendiri akan pergi ke sana jika mereka punya kesempatan. Omong kosong. Jangan mengada-ngada, kamu sengaja menjebak pejabat pengadilan agar kamu bisa lolos dari masalah ini. Lin Hai menoleh ke arah orang yang berbicara, dia tersenyum, memperlihatkan senyum licik. Lin Hai berkata dengan sinis, ternyata itu adalah tuanmu. Menurut penyelidikan prefektur Jingzhou, tuanmu sering berkunjung ke rumah bordil itu, kamu sangat panik, mungkinkah kamu telah membocorkan informasi militer kita? Mo Hai menjadi semakin panik. Omong kosong. Aku tidak akan pernah membocorkan rahasia istana kekaisaran. Hal ini belum tentu benar. Semua orang tahu kalau Tuan Mo punya akses ke persediaan makanan dan pakan ternak. Tapi jangan khawatir, Tuan. Kami di prefektur Jingzhou selalu fokus pada bukti dalam melakukan sesuatu. Jika Tuan Mo tidak bersalah, maka tidak akan terjadi apa-apa, tapi saat itu bisa saja Tuan Mo mabuk, dan ada wanita cantik di sampingnya yang menemaninya. Sangat mudah terbawa suasana untuk mengatakan banyak hal. Tuan Mo berpikir dengan hati-hati, apakah berita itu benar-benar bocor? Jika dia mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya kepada Ibu Suri, mungkin dia akan diberi hukuman yang lebih ringan, tetapi jika dia tidak bertobat dan ketahuan, itu adalah kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Nada bicara Lin Hai menjadi semakin dingin, Mo Hai sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya berkeringat, dan dia sudah tidak yakin saat ini. Lagi pula, pergi ke rumah bordil, mabuk-mabukan, dan bermalam di sana adalah hal yang biasa bagi dia. Meskipun dia memang seorang pejabat yang korup, dia tidak berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu karena itu adalah kejahatan berat. Tidak, aku bersumpah demi langit bahwa aku tidak pernah mengatakan hal itu. Mo Hai menggertakkan giginya dan menolak untuk mengakuinya. Jika dia mengakuinya, maka hal ini akan menjadi kejahatan serius. Lin Hai terkekeh, kami di prefektur Jingzhou bukanlah orang yang mudah ditipu. Kita akan dapat mengetahui kebenarannya dalam waktu singkat ini. Lin Hai menemukan alasan acak untuk membalikkan keadaan. Tidak disangka,
hal ini benar-benar menyentuh hati Gong Yanwu. Lin Tianhui telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman, meskipun dia tidak mampu mengalahkan musuh sepenuhnya, tapi dia belum pernah dikalahkan dengan telak. Dalam pertempuran terakhir, musuh tampaknya tahu bahwa Daxia kekurangan persediaan makanan dan makanan ternak. Serangan mereka yang tidak seperti biasanya menyebabkan kekalahan bagi Daxia, yang awalnya sudah berada di atas angin. Setelah kekalahan itu, semua menteri bersatu untuk menyerangnya. Lin Tianhui tidak punya pilihan selain menyerahkan kekuatan militernya dan pensiun. Gong Yanwu memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan melirik para menteri dengan tatapan dingin. Lin Hai, masalah ini harus diselidiki secara detail. Siapapun yang berani membocorkan informasi kepada negara musuh harus segera ditangkap. Hamba mematuhi perintah Ibu Suri. Lin Hai menjawab dengan keras. Jangan khawatir, Ibu Suri. Aku akan menangkap semua mata itu, tidak akan ada yang bisa lolos. Banyak menteri yang merasa bersalah. Sekarang Lin Hai sudah bersumpah dengan sungguh-sungguh dan tampaknya telah memperoleh banyak bukti. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke rumah bordil untuk menyelidikinya secara langsung. Tuduhan Chen Deyong tentu saja tidak berefek. Sebaliknya, dia mengutuk Chen yang dalam hatinya, sampah itu, aku pasti akan menghukumnya dengan keras saat aku kembali nanti. Ternyata Chen yang merasa telah menderita kerugian dan mengetahui tentang kejadian di Gui Yufang, dia segera memberitahu Chen Deyong, berpikir itu adalah kesempatan yang baik untuk menyerang Lin Hai. Tidak disangka, dia gagal mendapatkan apapun dan malah membuat semua pejabat di pengadilan merasa tidak aman. Bab 156, keadaan menjadi tidak terkendali. Setelah banyak omong kosong, Lin Hai akhirnya menyelesaikan masalahnya saat ini, namun, melakukan hal itu juga memiliki risiko tertentu, dan mata dari negara musuh itu harus ditangkap. Jika dia tidak bisa menangkap mata itu berarti dia berbohong, merupakan sebuah kejahatan telah menipu kaisar, atau dia terlalu tidak kompeten dan tidak layak untuk menjadi Jing Shaoyin. Apapun masalahnya, Lin Hai akan dikritik oleh semua orang. Oleh karena itu, Lin Hai harus menemukan cara untuk menangkap mata negara musuh itu sehingga ia dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Meskipun itu hanya alasan acak, Gong Yanwu menanggapinya dengan sangat serius. Ketika sidang istana dibubarkan, Lin Hai dipanggil ke ruang belajar kekaisaran. Ekspresi Gong Yanwu sangat serius. Jika ini benar, istana kekaisaran akan memiliki masalah serius. Apakah yang kamu katakan di sidang pagi itu benar? Apakah kamu menemukan jejak mata musuh? Tentu saja Lin Hai tidak dapat mengatakan bahwa ia hanya mengarang alasan saja. Dia menjawab dengan ekspresi serius. Tentu saja. Aku tidak berani berbohong untuk masalah sebesar ini. Ini adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah analisa yang mendalam. Jika musuh ingin mengalahkan Daxia, mereka harus mengirim mata untuk mengumpulkan informasi. Jika mereka ingin mendapatkan informasi, mereka harus mendekati para pejabat, tetapi para pejabat tidak bodoh. Bahkan ketika mencari budak, mereka akan memilihnya dengan sangat hati dan sangat ketat. Orang yang tidak tahu seluk-beluknya tidak akan pernah dilirik. Jadi jika mereka ingin mendekati pejabat, cara termudah adalah nongkrong di rumah bordil. Dan menurut dugaanku, pasti cukup banyak mata di ibu kota. Gong Yanwu sangat mempercayainya setelah mendengar hal ini. Itu sudah cukup baik bagi Jing Shaoyin untuk bisa mempertahankan jabatan resminya, dan anak pejabat yang berkuasa tidak berani menyinggung perasaannya lagi. Tidak ada waktu tambahan untuk menyelidiki mata. Gong Yanwu sangat percaya pada kemampuan Lin Hai. Aku sangat yakin dengan kemampuan kamu, tetapi jika kamu harus berurusan dengan mata negara musuh, orang di kantor pemerintah saja mungkin tidak akan cukup. Aku akan menugaskan 500 orang pasukan pertahanan kota untuk membantu kamu menyelidiki masalah ini. Kamu harus menangkap semua mata itu untuk aku. Hamap akan mematuhi perintah Ibu Suri dan tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan Ibu Suri. Setelah Lin Hai berpamitan kepada Gong Yanwu dan pergi, dia tidak merasa geli maupun sedih. Dia hanya berpikir untuk mencari alasan untuk menjelaskan mengapa dia pergi ke rumah bordil. Bahkan jika para menteri ini tidak mempercayainya, mereka bisa menemukan cara untuk melacak 1 atau 2 orang mata untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Lin Hai percaya bahwa pasti ada mata-mata di ibu kota ini.
dan dia seharusnya bisa menangkapnya jika dia mencari dengan sekuat tenaga. Gong Yanwu sangat serius dan tidak mungkin untuk menipunya. Dia harus melakukan beberapa gerakan besar menangkap beberapa ikan besar untuk menyelesaikan tugasnya. Lin Hai duduk di kereta dan berpikir dengan keras. Sepertinya jika dia ingin menangkap mata itu, dia harus memulai dari rumah bordil. Dia mencari beberapa orang yang lebih tahu tentang rumah bordil, hanya sedikit orang yang dikenal Lin Hai, dan Yu Huasi sudah meninggalkan ibu kota. Sekarang setelah dipikir-pikir, hanya Sang Guan Yun dan Meng Bofei yang relatif akrab dengan dia. Dayong, apakah kamu tahu rumah dua sarjana bernama Sang Guan Yun dan Meng Bofei? Sang Guan Yuri, aku pernah mendengar tentang dia. Keluarganya kaya. Meng Bofei, aku tidak mengenal orang ini. Jika kamu ingin mencari mereka, aku akan menyuruh saudaraku untuk segera pergi mencari mereka. Tidak perlu repot-repot, kita temui saja salah satu dari mereka, karena kamu tahu di mana dia tinggal. Mari kita cari Sang Guan Yun dulu. Derajat baik, Tuan. Wang Dayong mengubah arah dan pergi ke rumah Sang Guan Yun. Sang Guan Yuri adalah orang kaya. Keluarganya berbisnis di ibu kota dan pekarangannya tidak kecil. Ada pelayan yang datang menyambut. Ketika pelayan itu mengetahui bahwa Lin Hai adalah Jing Zhaoyin, dia sangat terkejut. Dia pikir tuannya telah melakukan suatu kesalahan. Setelah Lin Hai menjelaskan tujuannya, dia baru bisa menghela napas lega. Jadi, Tuan ingin mencari tuan muda kami. Silakan ikuti aku. Tuan muda kami telah belajar dengan keras akhir-akhir ini dan tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Tuan sangat senang dengan hal ini. Ada sesuatu yang penting untuk aku bicarakan dengannya. Jika itu hal ini bisa berjalan dengan baik, itu akan sangat bermanfaat baginya. Karena Tuan Jing Zhaoyin yang menyarankannya, itu adalah berkah bagi tuan muda kami. Ketika Sang Guan Yun mengetahui bahwa Lin Hai datang untuk mengunjunginya secara langsung, ia dengan senang hati bergegas keluar untuk menyambutnya. Sang Guan Yun memberi salam kepada Tuan. Aku tidak tahu kamu akan datang mengunjungiku secara langsung. Maaf karena tidak menyambut kamu secara langsung. Lin Hai menatapnya dan mengangguk pelan, tidak apa-apa. Anda sudah mendengarkan nasihat dan menenangkan diri untuk belajar, pasti akan ada sesuatu yang bisa dicapai di masa depan. Sang Guan Yuri sangat senang mendengar pujian itu. Kamu pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada aku. Katakan saja apa itu. Lin Hai menatap pelayan di sampingnya dan tidak menjawab. Sang Guan Yun tahu pasti ada sesuatu yang penting yang tidak bisa didengar orang lain. Ia berkata kepada pelayan itu, kamu pergi dan lakukan hal lain Duk. Tuan Lin, silakan masuk dan duduk di ruang belajar. Duduk di ruang belajar, Lin Hai berkata, belajar dengan giat itu bagus, tetapi kamu tidak boleh menjadi bodoh. Beristirahatlah saat waktunya istirahat. Karena, jika kamu terlalu banyak membaca, otakmu akan pusing dan kamu tidak akan bisa mengingat isi buku itu. Sekarang aku sudah tahu hal ini, dan akan lebih memperhatikannya di kemudian hari. Lin Hai bertanya, derajat ngomong-ngomong, apakah kamu sering pergi ke rumah bordil sebelumnya? Sang Guan Yun tidak mengerti apa maksud Lin Hai dengan menanyakan hal ini. Ia berkata dengan agak malu, memang benar aku sering pergi ke rumah bordil untuk minum bersama tuan muda lainnya, tapi aku tidak akan ke sana lagi. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tetapi aku punya sesuatu yang penting untuk dipercayakan kepadamu. Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, itu akan menjadi sebuah prestasi besar bagi istana. Aku pasti akan melaporkan ini kepada Ibu Suri dan memberimu hadiah. Sang Guan Yun membelalakkan matanya dan tampak tidak percaya setelah mendengar hal ini. Sejak kapan Ibu Suri mulai tertarik pada rumah bordil? Adapun alasannya, aku tidak dapat memberitahumu. Aku harap kamu dapat pergi ke rumah bordil dan mencari tahu. Lihatlah gadis mana yang dituju para pejabat istana saat mereka pergi ke rumah bordil. Terutama beberapa orang penting, setiap kali mereka pergi ke sana, mereka akan memilih seorang gadis untuk menemani mereka. Lin Hai menjelaskan rencananya secara singkat. Sang Guan Yuri tidak bodoh dan mengetahui bahwa Lin Hai akan berurusan dengan para pejabat ini. Dia mulai sedikit ragu. Lin Hai jelas ingin dia menjadi mata pemerintah. Melakukan hal-hal seperti ini akan dengan dibenci oleh orang lain dan memberimu reputasi yang buruk, karena hal itu akan menyinggung banyak orang. Sang Guan Yun memiliki ambisi yang besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyinggung PC jabat istana bahkan sebelum dia mengikuti ujian kekaisaran. Lin Hai langsung memahami kekhawatiran Sang Guan Yun sekilas. Jangan khawatir, aku tidak mencoba mengumpulkan bukti dari pejabat istana, tetapi ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hanya saja masalah ini sangat penting,
jadi tidak nyaman untuk memberitahumu sekarang. Tidak masalah jika kamu tidak ingin membantu, kamu bisa fokus belajar saja. Kata Lin Hai, apakah terjadi masalah besar di Istana Kekaisaran? Sang Guan Yun bertanya dengan hati-hati, jangan tanya apa yang tidak kukatakan padamu, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, itulah aturannya. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka kamu tidak usah bekerja untukku. Bersambung